Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur Al-Vektor. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, keistiqomahan dan keyakinan penuh, tambahnya iman, tambahnya ihsan dalam mengaji di Fajar Syar Al-Vektor. Dulur, hari ini kita akan mengaji bersama guru kita. Anda nanti bisa simak kajian kita pada pagi hari ini melalui live streaming kita Instagram Radio Al-Vektor, tulis saja Radio Al-Vektor. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Kali ini pemateri kita adalah Ustazah Dr. Haja Faiza Rosida, Master Kedokteran Tropis. Beliau adalah dokter juga da'iyah, public speaker yang membahas seputar persoalan perempuan, keluarga, generasi, dan kesehatan dalam Islam. Anda juga nanti bisa bergabung dulur di 081234939390. Beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Ustazah hari ini. Alhamdulillah, insya Allah baru sembuh. Saya masih sakit ya. Mungkin masih ada bekas-bekasnya, pindeng-pindeng sedikit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Alhamdulillah ya. Sangat berbagi waktu dengan kami, kita juga semuanya di sini ya. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, kali ini topik yang kita akan bahas untuk materi hari ini apa ya Ustazah? Ya. Hari ini saya mau mengangkat topik perbincangan tentang seputar pergaulan generasi ya, Mas Ishak ya. Generasi ya. Februari ini kan salah satu momentum yang secara globalnya itu menjadi momentum kerusakan pergaulan yang ya secara global. Jadi karena dia ada dua momentum terjadinya perzinahan massal. Allahu Akbar. Ya, jadi, dan itu dibudayakan dan juga dipelihara ya, di iklan-iklankan begitu kan ya, dengan momentum Valentine's Day. Kemarin ini ya. Dibungkusnya itu pakai bahasa yang sepertinya bagus, itu hari kasih sayang, tapi kemudian pada faktanya kita tidak bisa pungkiri bahwa itu sangat lekat dengan momentum terjadinya perzinahan yang sifatnya itu massal ya, bahkan global gitu ya. Itu generasi kita ya. Global gitu. Global karena semuanya. Itu menjadi sebuah perayaan yang juga bersifat global. Nah, yang satu lagi itu nanti momentumnya itu pada tahun baruan biasanya Mas Ishak ya. Ya. Jadi sebenarnya bukan karena momentum itu kita mengangkatnya, tetapi bahwa persoalan pergaulan generasi hari ini itu memang ada pada situasi yang sangat satu sisi miris, satu sisi ya semakin mengkhawatirkan, tidak hanya pada dirinya ya, kita juga berpikir tentang kerusakan yang kemudian kalau tidak dihentikan, itu kerusakan itu akan berimplikasi kepada masyarakat secara luas ya. Masya Allah. Dan makin kesini itu makin rusak, makin permisif. Sekarang tidak perlu kemudian kesulitan untuk mencari data begitu ya. Yang mana sih yang dimaksud dengan pergaulan rusaknya generasi itu yang mana? Itu saya kira bahkan masyarakat awam pun ya, yang terdekat dengan lingkungan kita, circle kita itu mungkin juga sudah sangat mudah untuk menemukan itu. Misalkan tandanya ya, sudah berapa banyak pernikahan di sekitar kita yang itu notabene masih muda gitu ya, dan karena hamil dulu gitu loh ya. Jadi pernikahan yang dilakukan karena hamilan dulu. Contoh data ininya ya, data objektifnya. Mungkin dulur Al-Vektor beberapa waktu yang lalu ingat ada rame sekitar 200-an gitu ya, siswa SMP SMA di Ponorogo gitu kan waktu itu ya, dikatakannya ya, yang rame-rame mengajukan dispensasi nikah. Kenapa? Ya. Nah, anak SMP loh ya ini ya, anak SMP mengajukan dispensasi nikah. Kenapa? Karena sudah mengalami kehamilan sebelumnya. Dan itu ternyata angka kalau di Surabaya malah lebih besar lagi ternyata begitu ya. Surabaya lebih besar lagi, sudah sampai ribuan gitu ya. Dan dikatakan hampir 90%-nya itu memang juga karena kehamilan sebelumnya. Nah, kalau ada namanya Good Mention Institute, dia membuat laporan
Stability dikutip dalam laporan Stability tahun 2022, dia menghitung angka kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia antara tahun 2015 sampai 2019. Ini kan masih berarti sudah 4 tahun yang lalu ya. Itu ditemukan angka KTD itu kehamilan tidak diinginkan. Itu ternyata 40%. 40% dari kehamilan yang ada di Indonesia. Nah, padahal kehamilan tidak diinginkan ini Mas Ishak ya, bukan semata-mata kehamilan yang terjadi di dalam pernikahan, misalkan bapak ibu yang kemudian gagal KB gitu ya, sehingga kemudian itu disebut sebagai kehamilan tidak diinginkan. Enggak, mayoritasnya juga disumbang oleh kehamilan-kehamilan pranikah, sehingga kemudian itu tidak diinginkan. Nah, jadi itu hampir separuh loh angkanya dari kehamilan di Indonesia, bayangkan. Nah, ya makanya. Jadi ketika kemudian seperti ini kita bicaranya, loh, ini berarti ibaratnya kalau kita itu berjalan di tengah-tengah masyarakat kita, kemudian ketemu dengan kehamilan, itu separuhnya itu kan, hampir separuhnya itu berarti kalau kemudian pakai bahasa yang sifatnya kasar atau langsung, bisa jadi itu adalah hamil-hamil di luar nikah atau kemudian itu perzinahan. Padahal kita sudah diwanti-wanti betul begitu kan oleh hadis itu, kalau kemudian di satu negeri perzinahan itu tuh merajalela. Itu ibaratnya itu kaum di negeri tersebut itu sedang menunggu azab dari Allah gitu kan ya. Jadi ada ancaman Allah di sana yang kemudian mengikuti kemaksiatan yang di dalam Islam itu disebut sebagai fahisyah wasa asabila kalau di Al-Isra udah 3 ya. Ketika Allah mengharamkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa asabila kan. Jangan kamu dekati aktivitas zina karena zina itu aktivitas yang fahisyah, keji itu ya keji ya, dan dia seburu-buru jalan. Nah, jadi ketika kemudian itu kemaksiatan itu bahkan disebut oleh Allah seperti itu, diberi ancaman azab, dan juga dia termasuk di antara kemaksiatan yang dijanjikan juga akan disegerakan azabnya kan gitu, di dunia ini hanya di akhirat nanti. Nah, selain itu kemudian kita juga bisa lihat ketika kemudian pergaulan ini rusak, pergaulan pada generasi ini rusak, implikasinya itu tidak cuman mereka kemudian hamil berhenti, enggak. Kan kemudian mereka banyak melakukan follow up tidak lanjut berikutnya. Tidak lanjut berikutnya. Gitu. Kalau kemudian mereka nggak siap gitu kan ya dengan kehamilan itu, apa yang kemudian mereka lakukan? Biasanya mereka melakukan aborsi. Aborsi itu pun selain sebuah keharuman atau kemaksiatan, dia pun beresiko, ya kan? Beresiko artinya berapa banyak sebenarnya para perempuan-perempuan, anak-anak perempuan kita muslimah yang itu kemudian harus meregang nyawa di atas meja aborsi yang tidak aman. Juga kemudian ada resiko perdarahan, ada resiko kerusakan organ reproduksi mereka, bahkan ada yang sifatnya itu permanen harus diangkat karena tidak bisa diselamatkan lagi gitu ya. Itu membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bereproduksi di kemudian hari. Itu gara-gara aborsi. Ketika kemudian aborsinya itu kan ada yang ngawur ya, ada yang misalnya minum-minuman yang mereka kira dengan cara seperti itu dia bisa keluar, ternyata dia keracunan. Ada yang kemudian dengan membentur-benturkan, memukul-mukul, ternyata kemudian malah terjadi robekan atau terjadi malah kemudian perdarahan, nggak selamat. Ada yang kemudian malah yang ekstrim, dulu waktu zaman saya sekolah itu dikisahkan oleh salah seorang dosen saya itu malah ada yang ngawur memasukkan benda tajam begitu ya, yang dia sendiri begitu, yang malah kemudian berakhir pada infeksi organ reproduksinya dan harus diangkat. Nah, begitu. Kantung rahimnya. Iya, rahimnya itu. Jadi yang seperti ini, ngawur-ngawur begini ini itu kemudian terjadi di tengah-tengah anak-anak kita begitu ya. Karena mereka tahu itu salah, gitu kan ya. Mereka diam-diam nyari solusi dan seterusnya. Nah, itu kemudian kalau kemudian yang berpikir jangan diaborsi lah, ini sudah kadung salah, gitu kan ya. Kemudian mereka tidak melakukan aborsi, maka itu pun juga banyak resiko-resiko berikutnya ketika mereka mempertahankan kehamilan. Kehamilan tadi gitu kan ya. Itu kan bukan kehamilan yang mereka itu inginkan gitu kan ya. Secara psikis tidak diinginkan, itu juga kasihan kepada anaknya. Belum kemudian mereka tidak siap dengan kehamilan tersebut.
Akhirnya kemudian ada orang tua yang depresi, anak-anak yang tidak terawat. Kalaupun kemudian dilanjutkan dan pernikahannya pun kemudian bukan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah ya. Isinya itu akhirnya ujungnya berujung kepada perpisahan, perceraian begitu. Jadi ini kalau kemudian mau kita lanjutkan, kita biarkan, kita bisa berkaca kepada apa yang sedang terjadi hari ini di beberapa negara barat ya. Nasab rusak, gak jelas gitu ya, sampai kemudian menjadi kebiasaan atau kultur di masyarakat itu yang namanya paternity test. Kalau mungkin Mas Ishak atau saudara-saudara Drul Victor lain yang menyimak gitu ya, hari ini tuh di TikTok itu kita juga mudah sekarang menemukan orang bawa ke pengadilan di Amerika untuk kemudian mengajukan pembuktian bahwa bapaknya anak saya ini adalah bapaknya anak saya, gitu kan ya? Siapa, gitu ya? Pak? Nah, Siapa bapaknya? makanya kemudian itu dilakukan tes, diputuskan di pengadilan. Nah, pada waktu kemudian ternyata kemudian dilakukan tes, diputuskan, itu ternyata kemudian kita bisa melihat bagaimana kerusakan pergaulan itu terlihat sekali di dalam adu argumentasi di situ itu, bahwa yang statusnya pada waktu itu sedang bersama dengan si A, tetapi kok bisa ada peluang hamil itu dengan si B, gitu kan ya? Yang perempuan juga begitu, dia. Jadi memang semua itu nggak jelas begitu. Kalau kemudian Anda teruskan itu, kita teruskan ini pergaulan generasi yang rusak seperti ini, tidak hanya kemudian jelas kemurkaan Allah di akhirat dan kemudian ada ancaman untuk kita semua yang juga termasuk bukan pelakunya yang mendiamkan saja, tetapi juga kerusakan itu akan mengimbas ke tengah-tengah kita semua, masyarakat semua, meskipun kita itu bukan pelakunya. Sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Rasul tentang bagaimana masyarakat itu menegakkan aturan dan merusak kondisi di tengah-tengah mereka, itu adalah seperti sekelompok penumpang kapal besar gitu kan ya, yang mereka itu naik kapal itu karena jumlah mereka besar, mereka harus berbagi tempat, ada yang dapat di dek atas, ada yang di dek bawah. Kalau orang-orang yang ada di dek bawah, kalau dia itu membutuhkan air, maka kan dia harus mengambil air itu naik dulu ke atas gitu ya, untuk nyiduk gitu ya, untuk ngambil airnya itu. Nah, ketika kemudian yang di dek bawah ini berpikir, bukankah saya adalah orang yang paling dekat dengan air gitu ya, dan juga kalau saya itu pakai naik ke atas itu malah ngerepotkan orang-orang yang ada di atas, sungkan, nggak enak ya, kenapa tidak saya lubangi saja tempat saya sendiri, tempat saya sendiri gitu ya. Nah, kata Rasul di situ terjemahan bebasnya ya, kalau kemudian penumpang lain itu tidak ada yang menahan tangannya dari merusak kapalnya, tempat dia tadi itu loh, maka yang akan tenggelam siapa? Apakah hanya sang pelakunya? Seluruh kapal dan penumpangnya dan isinya. Jadi itu penggambaran tentang ketika satu kemaksiatan terjadi di tengah-tengah masyarakat, lalu kita biarkan. Kita tidak perlu menjadi orang yang aku yang minjemi kapal, aku yang nyuporteri kamu, ayo semangat, tidak pakai begitu. Tapi cukup kita menjadi orang yang mendiamkan saja, maka kerusakan itu akan bisa sampai kepada kita. Betapa banyak artis-artis porno membuat film porno, produk porno, lalu kemudian itu membangkitkan naluri seksual dari generasi kita. Ketika kemudian itu terbangkitkan, dia butuh pemenuhan, maka berharap dia akan memenuhinya kepada sang artis yang telah membangkitkan naluri seksualnya, itu kan jelas tidak masuk akal. Dia nunggu artisnya lewat di depan rumahnya kapan gitu ya. Maka yang kemudian akan terjadi apa? Peluangnya gara-gara sang artis tadi yang membuat terbangkitkan naluri seksual tadi, yang akan menjadi korban bisa jadi seorang tetangga itu tadi, seorang pemuda yang terbangkitkan naluri seksualnya tadi, yang mungkin nenek-nenek, mungkin anak TK yang lebih mudah untuk dibujuk, lebih mudah dipaksa, kan begitu kan ya. Tidak harus kemudian sang pelakunya yang menjadi korban. Sehingga itu juga menerangkan, kalau kemudian Anda berargumentasi, itu kan ya isi kepala si laki-lakinya saja yang kotor, gitu kan ya. Bukan salah baju yang mini, bukan salah baju yang melorot gitu ya, tapi pikiran kotornya si pemuda tadi. Ya dua-duanya kalau Islam memandang, makanya kenapa kan ada perintah satu sisi menutup aurat, di sisi yang lain harus menundukkan pandangan, kan begitu kan. Nah, ini kok kemudian berusaha hanya dikotai, orang harus imannya kuat tetapi kemudian bombardir faktor-faktor yang
memusiri atau merangsang bangkitnya naluri seksual tadi itu tidak sama sekali tidak ada pengaturan. Itu jelas pemikiran yang sangat tidak cerdas begitu ya. Ya. Jadi ini yang kemudian sekarang kita lihat. Kita mungkin kemarin merasa aman gitu. Oh, anak-anak saya alhamdulillah sekolahnya di sekolah yang Islami. Kata siapa? Kemudian kerusakan pergaulan ini tidak sampai ke dalam institusi pendidikan Islam. Ada begitu loh. Memiliki pengalaman ada di dalam bekerja di dalam satu institusi pendidikan tinggi Islam dan ketemu dengan kasus pergaulan yang rusak ya, yang datang kepada saya dalam keadaan mengalami infeksi menular seksual ya, sifilis. Yang itu karena dia melakukannya dengan PSK. Jadi ini mahasiswa yang melakukan dengan PSK, ada yang dengan gonta-ganti dengan pacarnya, pasangannya, ada yang kemudian pasangannya ACDC, ada yang homoseksual gitu. Itu di lingkup pendidikan tinggi dan Islami bisa, apalagi yang pendidikan umum, wah lebih parah ya. Tentu lebih parah. Nah, jadi ini sedikit prolog untuk memantik ini kesadaran bahwa ya memang kita nggak boleh mendiamkan gitu ya, kita nggak boleh mendiamkan fenomena ini atau fakta ini kerusakan yang harus kita hentikan. Sekarang persoalannya gitu kan ya, lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Pertama, saya fokus dulu kepada bukan berbicara menyelesaikan masalah yang sudah kadung terjadi, dalam arti anak saya sudah kadung hamil duluan, anak saya sudah menzinai sekian banyak cewek, itu nanti dulu saya bicara mulai dari awal yang idealnya kita lindungi dari generasi dari jatuh ke dalam kerusakan pergaulannya gitu ya. Jadi dari yang masih aman, masih bagus, jangan sampai jatuh gitu ya. Nanti baru ke belakang kita akan bicara kalau ada kesempatan nek kadung seperti itu gimana gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melindungi generasi kita ini dari kerusakan pergaulan ini? Itu ada satu sisi, itu faktor di dalam internal sang anak-anak kita yang harus kemudian kita siapkan, yaitu kemampuan mereka bersikap, memilih perilaku, memilih cara bergaul yang benar. Kemampuan untuk memiliki kontrol diri gitu ya, dari bagaimana memenuhi naluri seksualnya dengan benar. Itu ada pada kondisi sang anak kita. Itu yang akan kita siapkan satu sisi. Tapi di luar itu, di luar kemampuan pada sang anak yang harus kita siapkan, kita juga harus bicara anak ini dia kan akan tinggal dalam sebuah lingkungan yang dia ada sehari-hari ada di situ begitu ya. Baik itu lingkungan dia di dalam rumah maupun lingkungan di sekolah maupun di lingkungan secara umum di masyarakat sebagai sekolah besarnya dia kan ada di situ. Maka bagaimana caranya dimanapun dia berada, lingkungan yang menaungi dia, atmosfer yang membesarkan dia itu adalah sebuah lingkungan atmosfer yang kondusif untuk tumbuh kembang dia menjadi generasi-generasi soleh dan menguatkan dia untuk tidak jatuh kepada perzinahan. Nah, jadi fokusnya di dua itu, Mas Ishak. Sekarang saya masuk ke dalam bagaimana menguatkan anak-anak kita untuk memiliki kemampuan bersikap dengan tepat. Bersikap dengan tepat, tidak berzina, tidak kemudian mendekati aktivitas zina, tidak melakukan maksiat seperti kemudian menjadi homoseksual atau menjadi pelaku perkosaan ataupun yang lain-lain itu ya. Itu bicara tentang bagaimana mereka akhirnya memiliki kemampuan itu. Nah, ketika bicara tentang memiliki kemampuan untuk bersikap dengan tepat, itu meniscayakan kita bicara apa sih yang membentuk atau mempengaruhi perilaku seseorang. Itu adalah pemahaman. Pemahaman yang dia punya, ilmu pengetahuan juga ya. Pemahaman yang dia punya, pengetahuan yang dia punya, itu sandaran dasarnya gitu ya, ibaratnya benih atau akarnya itu adalah akidah. Itu adalah kesadaran akan siapa dirinya dan apa hubungan dia dengan Tuhannya. Jadi awal kalau kemudian kita mau mencegah anak kita terjatuh pada perzinahan, itu bukan semata-mata cuman kemudian memborbardir dia dengan nasihat
jangan pacaran, jangan pacaran, jangan pacaran. Tapi gak paham anak itu, kenapa kemudian saya harus mendengar kata orang tua? Kenapa saya tidak boleh pacaran? Siapa yang tidak membolehkan? Itu kalau itu tidak ada sandarnya sampai ke akarnya, gitu ya. Ya nggak akan mempengaruhi gitu loh. Nah, jadi tarik itu sampai ke bawah, yaitu apa akarnya, akidahnya itu apa? Kesadaran anak kita bahwa dia itu ada di dunia ini, diciptakan di dunia ini itu bukan nggak sengaja, bukan tanpa maksud, bukan main-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu telah mengadakan dia dari tidak ada, melalui jalur pernikahan, kehamilan, yang kemudian kelahiran yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi itu kelahirannya dia, penciptaan dia itu Allah yang menciptakan, dan itu ada maksudnya, yaitu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dia posisinya, status pertamanya dia ketika dia itu lahir itu dia adalah hamba Allah. Ya kan? Hamba Allah. Allah yang menciptakan, mengadakannya untuk dengan maksud penciptaan agar kemudian dia menjalani kehidupan itu sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Jadi dari situ itu dia sadar, oh hubungan saya adalah hamba. Hubungan saya dengan Allah apa? Saya hambanya. Saya diciptakan untuk menjalankan seluruh episode hidup saya, termasuk ketika saya mau bergaul, ketika kemudian saya mau memilih pemenuhan terhadap naluri seksual saya, itu sesuai dengan aturan Allah. Dan itu nanti akan saya pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena saya nanti akan dikembalikan kepada Allah. Setelah hidup ini kan ada mati. Mati kemana? Bukan kemudian hilang dimakan cacing terus selesai. Enggak. Itu dikembalikan lagi kepada pencipta kita untuk kemudian dipertanggungjawabkan bagaimana cara kita menjalani hidup. Semua yang kita lakukan. Karena itulah kemudian, oh berarti kalau seperti itu, selama saya hidup di dunia ini berarti saya harus tahu dong apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, apa yang sebaiknya saya lakukan, apa yang sebaiknya saya tinggalkan, apa yang itu merupakan pilihan bagi saya sehingga saya harus milih yang terbaik. Nah, itu yang kemudian namanya akidah itu, Mas Ishak ya. Di situ dia akan mengenal Allah Al-Khaliq Al-Mutabir, pencipta dan pengatur dia. Dia kemudian mengenal bahwa oh ternyata di situ ada syariah Allah. Di situ dia akan mengenal standar hidup adalah halal haram, ya kan? Baik, buruk dan terpuji tercela itu adalah apa kata Allah, bukan apa kata orang. Misalkan kalau hari ini dia buka sosmed, dia akan ketemu dengan orang-orang yang ngajarin, oh keren itu ya kalau kamu itu di setiap kelas punya pacar, di setiap kecamatan itu pelecehan pacarmu, begitu kan ya. Kalau kamu pernah membuat prestasi menghamil sekian orang, itu bisa jadi cerita-cerita kebanggaan hari ini. Nah, kekerenan. Tetapi kalau anak ini tadi itu sudah diberitahu bahwa dia itu istimewa, dia itu bukan, nggak sama dengan hewan. Kalau hewan itu hidupnya itu ya makan, minum, tidur, PAK, BAB, kawin, gitu ya. Itu dia juga melakukan itu. Tetapi kalau kemudian manusia tidak seperti itu. Ada kualitas dia sebagai kemuliaan fi ahsani takwim ya. Allah telah menciptakan kita itu dalam bentuk yang ahsani takwim yang paling bagus itu karena kita punya akal. Karena kita punya akal, yang akal itu bisa membedakan mana benar, salah, baik, buruk, terpuji, tercela. Yang itu mulia atau tidak mulia. Kita tahu bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling taat di sisi Allah, yang paling takwa. Nah, anak ini itu akan satu, dia akan berpegang itu. Meskipun orang tuanya sudah tidak ada, atau dia sedang di luar kota, atau dia sedang jauh dari orang tuanya, sandaran akidah tadi itu akan mengontrol dia. Itu kontrol pertamanya, itu kayak basicnya. Lanjutnya, setelah kemudian dia itu memiliki akidah yang kuat ini tadi, sehingga dia selalu merasa dilihat oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Allah itu maha mengetahui, meskipun yang dilihat itu adalah hewan kecil, lebih kecil dari semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap tanpa satu sinar pun Allah tahu. Nah, artinya kalau misalnya dia itu sudah merasa aman mau mojok, mojok kita mau check in kemana, dia tahu bahwa ada Allah yang melihatnya. Meskipun di situ nggak ada gurunya, di situ nggak ada bapak ibunya, di situ nggak ada teman-teman yang dia kenal, dia nggak mengira dia itu aman, tetapi dia tahu bahwa Allah selalu CCTV-nya jalan. Itu akidah. Gitu kan ya. Yang kedua yang akan membuat kemudian anak kita itu terkontrol dan tidak salah dalam memilih amal, itu adalah kelengkapan pengetahuan, sakofah, ya, pemahaman yang dia punya terkait dengan bagaimana rambu-rambu Islam dalam mengatur pergaulan. Maka lengkapi di situ. Bagaimana, apa saja sebenarnya tuntunan-tuntunan Islam dalam pergaulan. Jadi
kalau kemudian kita bicara pergaulan di dalam Islam itu sebenarnya dia akan embedded atau nyantol atau sudah jadi satu ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang fikih. Nah, fikih itu diberikan kepada anak-anak kita itu sesuai dengan tumbuh kembangnya, sesuai dengan umurnya. Ya, jadi bukan dikasihkannya itu bukan nanti ketika dia sudah SMA atau sudah balik, enggak, ada sejak awal, sejak anak-anak diberikan. Cuma nanti yang mana yang diberikan pada masa anak-anak, mana yang tidak. Nah, kalau kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan pergaulan ini, diantaranya itu ketika sejak anak itu adalah kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa dia adalah anak laki-laki, dia anak perempuan. Mengenalkan laki dan perempuan, apa bedanya, apa ciri-ciri biologisnya, apa contoh peran-peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, itu penting. Hari ini Mas Ishak ya, ketika kemudian kita lihat, kita berkaca pada fenomena di barat juga ya. Hari ini sedang marak anak-anak yang beberapa tahun lalu mereka itu memutuskan untuk ganti gender. Transgender. Ya, jadi transgender, ganti gender, lalu kemudian dia sudah melakukan operasi sana sini untuk ganti gendernya, gitu ya. 2 tahun kemudian ketika kemudian akalnya lebih berfungsi, gitu ya, dia menyesali keputusannya itu dan dia tidak bisa kembali. Jadi ada yang kemudian memulai operasi itu umur 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 14 tahun. Nanti pada waktu kemudian 16 tahun, 17 tahun, kemudian dia merasa menyesal ganti gender tadi dan dia sudah tidak bisa kembali. Sudah, misalkan yang perempuan sudah kadung diangkat rahimnya, sudah kadung dipotong sana sini, yang lagi juga begitu. Tapi kemudian dia menyesal ketika sudah lebih dewasa, gitu ya. Di situ kemudian mereka bertanya, saya waktu itu kan masih umur 9, masih 10. Kok kemudian bisa orang tua saya membiarkan? Anda pikir saya sudah mengerti apa segala sesuatu? Padahal pada saat yang sama, kultur mereka itu, seandainya kemudian orang tuanya pada saat mereka umur 9 itu mereka melarang, dia akan terkena ancaman mengintimidasi atau mengurangi hak asasi manusia sang anak. Kebebasan gitu. Nah, kemudian kita kemudian sejak sekarang mengajari kepada anak-anak kita. Nah, laki perempuan itu bukan cuma ide gitu loh. Itu memang faktanya. Itu ya memang perempuan diciptakan oleh Allah dengan karakternya begini, laki-laki begini. Nah, mereka hari ini tuh bingung. Perempuan itu definisinya apa? Apakah seorang perempuan transgender itu bisa melahirkan atau tidak? Itu kan sebenarnya pertanyaannya sangat mudah tuh. Anak TK pun bisa kita bikin untuk mengerti itu. Tapi hari ini di peradaban barat yang sekuler dan liberal itu sampai menjadi pertanyaan yang panjang debatnya itu. Lalu bagaimana Mas Isa usaha transgender gitu ya? Bisa hamil apa enggak? Yes, kalau orang waras itu meskipun dia TK sudah bisa diajak paham, dia tidak bisa, kan dia nggak punya rahim, kan gitu kan ya. Tapi kalau kemudian dalam dunia sekuler yang liberal ini itu sampai panjang gitu memperbincangkannya, dan tidak bisa bilang begitu dan seterusnya. Nah, jadi itu contohnya ya, laki perempuan diajarkan, kemudian dikenalkan tentang rasa malu menampakkan aurat. Nah, boleh dia itu lari-lari nggak memakai baju setelah mandi, atau malah ibunya yang ngajarin mandi di depan rumah, mandi di hadapan orang-orang banyak yang tidak menghargai ada aurat anak. Itu kita diperintahkan untuk ngajari itu. Itu bagian dari fikih sebenarnya. Kemudian menanamkan maskulinitas, feminitas masing-masing anak supaya tidak ada benih awal terjadinya penyimpangan. Laki-laki itu ya gini, perempuan itu ya gini. Kita ajarkan memang untuk kita tumbuhkan begitu ya, feminitasnya dan sifat femininnya dan sifat maskulinnya dari anak kita. Kalau anak laki kita akan coba ajarin, kamu nanti akan melindungi adikmu, ibumu. Kalau kamu besok besar kamu jaga ibu, kamu harus bekerja. Mulai nanti kalau sudah balik mulai belajar bekerja. Itu berbeda dengan ketika kemudian kita menuntun kepada sang anak perempuan, kita hendak menumbuh suburkan sifat femininnya, kasih sayangnya, kan begitu kan, rasa malunya yang lebih besar itu harus kemudian juga kita lakukan. Yang lain lagi termasuk diantaranya misalkan fikih tentang
kewajiban meminta izin anak-anak itu masuk ke dalam kamar orang tuanya di 3 masa aurat, ya kan? Di surat An-Nur itu kan ada itu. Kalau kalau apa namanya di luar 3 masa aurat itu, 3 jam-jam aurat itu kan mereka boleh itu masuk ke kamar orang tuanya. Tetapi kalau kemudian itu sebelum subuh, kemudian menjelang siang hari ya zuhur, dan kemudian setelah isya malam hari, itu kan mereka harus minta izin meskipun mereka masih anak-anak. Kalau orang dewasa setiap waktu mau masuk ke kamar orang itu harus minta izin setiap waktu. Kalau anak-anak 3 waktu tadi itu juga bagian dari fikih, tapi itu juga bagian dari sebuah sakofa atau pemahaman yang akan membuat dia bisa mengontrol. Dia tidak akan kesasar kelihatan aktivitas yang nggak boleh dia lihat. Dia nggak kesasar melihat aurat yang kita tidak tahu, mungkin itu akan menjadi pertanyaan yang terngiang-ngiang dalam benaknya gara-gara melihat bapak ibunya yang tidak sedang dalam kondisi yang layak untuk dilihat, misalnya begitu. Ya ada sangat rinci. Kemudian ada perintah untuk misalkan di fikih itu juga yang diajarkan pada masa anak-anak, pisahkan tempat tidur mereka ketika mereka umur 7 tahun. 7 tahun. Itu kan ya, tidak satu selimut, tidak satu pembaringan, tidak satu selimut dan satu pembaringan, kan gitu kan. Itu juga pendidikan. Itu bagian dari pendidikan fikih, dan sebenarnya itu yang kemudian itu pendidikan seksualitas dalam Islam itu begitu. Jadi bukan kemudian seperti hari ini itu pendidikan seks itu kemudian bagaimana mengenali masa-masa subur, anak usia SMP. Kenapa Anda perkenalkan dengan masa subur itu, mau membuka peluang bahwa supaya dia itu tahu kapan bisa melakukan hubungan seksual tapi nggak hamil gitu. Mengasih ke situ kan. Sadar kemudian tidak melakukan sebuah pemberian modal untuk memiliki pemahaman yang benar dulu, itu tentu saja malah menyesatkan. Jadi saya lanjutkan dulu. Jadi tentang kita masih dalam alur menyiapkan anak untuk bisa mendapatkan kontrol diri untuk tidak jatuh pada melakukan keharaman atau pergaulan yang salah ya. Yang tadi kita sudah sampaikan itu dengan akidah dasarnya, lalu melengkapi pemahaman atau sakofa yang dia butuhkan. Nah, sakofa ini sebenarnya adalah ketika kita memberikan penjelasan tentang syariat-syariat atau fikih-fikih ini kepada anak-anak kita, dan itu diberikan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Pada waktu masih masa anak-anak itu diantaranya tadi sudah saya sebutkan, memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan, mengajarkan minta izin masuk ke dalam kamar orang dewasa, mengenalkan mahram, siapa orang-orang yang kemudian dia boleh terlihat auratnya lebih dari telapak tangan dan wajahnya, boleh dia itu bergaul dengan lebih dekat, tidak boleh dinikahi, itu dikenalkan. Menjaga pandangan, melarang kholwat, ikhtilat, kita kenalkan itu. Setelah kemudian dia mulai bergaul lebih dia sudah lebih besar lagi gitu kan ya, kita mulai perkenalkan namanya kholwat gitu kan. Tidak boleh ya, meskipun kalian itu belajar kelompok gitu ya. Nah, boleh belajar kelompok kok, cuman kamu sama temenmu toh gitu di kamarnya. Di kamar lagi. Atau kalau itu misalnya di rumah, di ruang tamu, tapi kalau rumah itu tidak ada siapapun yang lain, itu namanya kholwat, itu namanya mojo. Atau meskipun itu kamu di ruang publik, tetapi settingan pertemuanmu itu tidak memungkinkan orang ketiga masuk nimbrung ke dalam pertemuanmu itu kecuali seizin kalian berdua, itu berarti juga mojok. Misalkan itu tadi, misalkan dia di tempat publik ya, seperti makan-makan, tetapi di situ dia memilih tempat yang kemudian tentu orang nggak bisa langsung mengganggu ke dalam pertemuan dia dengan mungkin pacarnya itu bagian dari khalwat. Itu kita perkenalkan contoh-contohnya, bentuk-bentuknya yang buat mereka paham. Nah, jadi nanti semakin kemudian dia sesuai dengan pengembangan umur di situ mulai kita perkenalkan, kan nanti ada fikih tentang toharo, akhirnya kita akan membahas tentang ihtilam, kita akan membahas tentang tanda-tanda balik, alamatul bulu gitu kan ya. Anak laki-laki akan mengenal mimpi basah seperti ini, tanda-tandanya seperti ini, yang perempuan seperti ini, ada menstruasi, bagaimana cara membersihkan. Itu bagian dari proses pendidikan, pemberian sakofa, pemahaman yang mereka butuhkan untuk memiliki kontrol diri yang bagus. Yang lain lagi yang harus kemudian kita juga berikan itu adalah
pemahaman yang benar tentang keberadaan naluri seksual pada diri mereka. Nah, ini soalnya kan bisa jadi gini. Tapi kan rasa cinta itu Tidak fitrah. bisa. Fitrah. Wah, memang begitu mesti. Dan kemudian seolah cinta tidak pernah salah, gitu ya. Pokoknya kalimat-kalimat yang seperti inilah, yang seperti ini, yang kalimat-kalimat yang pokoknya itu sering membuat Salah persepsi juga. anak-anak kita akhirnya itu tidak bertanya lebih lanjut tentang benar salahnya, tetapi gara-gara termakan oleh propaganda seolah itu adalah sifatnya universal, seolah di situ tidak ada halal haram. Nanti kalau kemudian sudah universal, hak asasi manusia itu kan memang diciptakan oleh Tuhan, nah gitu. Itu habis itu seolah-olah sudah nggak ada aturan apapun, pokoknya ikuti saja. Namanya cinta itu. Nah, kita dudukkan yang namanya naluri seksual, keberadaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah memiliki naluri seksual di sana, yang salah satu penampakannya adalah kita suka pada lawan jenis, kita punya rasa sayang, punya rasa cinta kepada orang yang kita sukai, kita sayang kepada keluarga, kepada anak-anak kecil, kepada manusia yang lain. Itu penampakan dari keberadaan naluri seksual. Keberadaan naluri seksual itu adalah naluri yang ketika kemudian itu diberikan oleh Allah, itu akan menuntun manusia untuk melestarikan jenis manusia. Nah, gak mungkin manusia itu baru akan lahir kalau kemudian tidak terjadi perkawinan, kan gitu ya. Tidak mungkin terjadi perkawinan atau kalau tidak kemudian ada rasa suka pada lawan jenis, kan begitu. Jadi memang fitrahnya memang itu di situ. Tetapi keberadaan naluri seksual itu tadi tidak memaksamu untuk memenuhinya dengan cara yang salah. Sehingga yang diberikan oleh Islam itu bukan menafikan, bukan menganggap kamu itu gak boleh sama sekali gak suka pada lawan jenis. Enggak, gak boleh kemudian kamu itu menikah atau kawin. Tidak, bahkan di dalam Islam tidak dianjurkan tabatul atau membujang, kan gitu. Tidak dikenal yang namanya kerahiban, ya kan, gak dikenal itu. Tidak kemudian kalau mau mulia itu justru malah harus menjadi pendeta atau rahib yang tidak menikah, tidak punya anak. Tidak dalam Islam tidak ada konsep seperti itu. Ya, yang kemudian diakui oleh Islam itu adalah bahwa manusia itu memang diciptakan dengan naluri seksual. Tidak dinafikan, artinya tidak kemudian dianggap tidak ada, tapi juga tidak dibebas lepaskan. Yang dilakukan itu adalah diatur bagaimana pemenuhannya, gitu, dengan cara yang benar. Dan cara yang benar itu adalah yang dituntunkan oleh syariah. Nah, itu prinsip pertama tentang keberadaan naluri seksual. Lalu yang kedua, harus ikat ya. Ya baik, kita iklan dulu, Mas Isak ya. Baik, Dulur Victor, kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini, ya, melindungi generasi dari kerusakannya pergaulan. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Siar Al Victor. Ya baik, Dulur Victor, kita lanjutkan kembali. Ya, silakan Ustazah. Ya, sedikit aja nanti baru kita buka kesempatan dialog dengan Dulur Victor. Jadi tadi kita juga harus menerangkan tentang keberadaan naluri seksual tadi itu ya. Nah, selain meluruskan makna fitrah itu tadi, bahwa kita tidak menafikan keberadaannya, tapi tidak kemudian membebas lepaskannya, tetapi pemenuhannya yang harus dikendalikan, dan itu sesuai pilihan, itu bisa kita pilih gitu loh, nggak dipaksa kita itu. Bukan gara-gara punya rasa cinta pasti dibikin oleh rasa cinta itu pasti zina, enggak. Orang itu masih bisa milih, bisa mengendalikan, meskipun dalam keadaan jatuh cinta, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kita terangkan pada anak-anak kita karakter naluri seksual itu. Naluri itu karakternya itu memang berbeda dengan kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani itu rangsangan itu dari dalam. Ya, misalnya gitu, kita itu merasa lapar. Kenapa kok rasa lapar? Bukan karena lihat makanan. Jadi bukan karena kita tuh lewat depannya warung nasi padang gitu, langsung otomatis lapar. Enggak. Kalau kebutuhan fisik itu karena rangsangan dari dalam. Di situ ada gula darah yang turun. Itu akan memberi sinyal, mengirimkan sinyal kepada saraf kita untuk kemudian ada terasa lapar gitu kan ya. Tapi kalau naluri itu rangsangannya berasal dari luar dirinya. Dari luar ini bisa fakta langsungnya misalkan ya, berdua di ruangan yang kemudian itu tidak ada orang lain, ada orang ketiga gitu ya. Pakai kemudian dalam keadaan yang misalkan terbuka, membuka aurat dengan perempuan atau laki-laki yang dia sukai, mungkin itu akan
secara naluriah itu akan menjadi perangsang bangkitnya naluri seksualnya. Itu fakta langsungnya. Atau faktanya sebenarnya dia di kamar sendiri, dia enggak ada siapa-siapa gitu. Tetapi dia pernah misalkan melihat film porno atau dia menghadirkan bayangan seseorangnya dalam pikirannya, dalam benaknya. Nah, itu juga bisa kemudian menjadi perangsang dari bangkitan naluri seksualnya. Jadi sesuatu yang dari luar. Kemudian ciri yang kedua, kalau kebutuhan jasmani itu pemenuhannya sifatnya itu wajib, kalau nggak dipenuhi pasti mati. Manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh bernafas, butuh tidur, butuh istirahat, butuh BAK, BAB gitu ya. Kalau nggak dilakukan pasti mati. Cuman waktunya itu beda-beda. Puasa makan dengan puasa minum dan puasa bernafas itu tentu lebih cepat matinya puasa nafas gitu ya, lebih cepat puasa minum daripada puasa makan. Tetapi kalau naluri seksual ini seandainya pun kemudian dia itu bergejolak gitu ya, bangkit, tidak dipenuhi, dia ndak akan mati, yang akan terjadi itu adalah akan terjadi rasa tidak nyaman, rasa gelisah ya, hingga dipenuhi atau hingga naluri seksual yang tadi dibangkitkan oleh rangsangan tadi itu berhasil dia tundukkan kembali, dia tenangkan kembali. Jadi dia itu enggak terus-terusan bangkit, itu enggak, itu karena ada rangsangan dari luar. Dari situ kemudian kita bisa ngajari kepada anak kita. Jadi jangan kemudian kamu itu melakukan hal-hal yang malah membuat naluri seksualmu itu bangkit. Misalkan apa? Suka nonton pornografi, porno aksi, baca-baca konten, komik, yang itu malah menjadi input untuk merangsang bangkitan naluri seksual. Jangan mendekati aktivitas zina, jangan mojok, jangan kholwat, jangan ihtilat, jangan ceblek-ceblekan sama orang, kan begitu. Jangan curhat-curhatan, ceblek-ceblekan maksudnya kan guyon sampai kemudian laki perempuan hari ini kan biasa gitu, ceblek-ceblekan gitu kalau bahasa Jawa kita ya, nggak tahu kalau ada bahasa yang lain. Nah, itu kita sampaikan karena itu akan menjadi musir, akan menjadi perangsang baginya naluri seksual. Sebaliknya justru kamu alihkan pikiranmu itu, kamu hindari yang seperti itu tadi. Kamu sibukkan dirimu dengan aktivitas-aktivitas ketaatan, kan gitu kan ya. Jangan kemudian ngobrol dengan orang-orang yang isinya perbincangannya itu jor-joran pacar. Kemarin saya begini, maksiat, dibangga-banggakan. Hindari pergaulan seperti itu. Itu bagian dari yang kita nasihatkan. Kan itu bagian dari pengendalian diri mereka. Kan itu kan ya. Nah, dan yang lain lagi itu ini trennya itu masih sak ya. Anak-anak muda kita itu mereka memberi istilahnya itu PMO ya. PMO. Porn PMO itu porn, masturbasi, lalu orgasme. Jadi nggak zina tetapi melakukan swarangsang ya, maksudnya dia melakukan aktivitas zina tangan gitu ya. Jadi dia melakukan masturbasi atau onani gitu ya, sampai kemudian orgasme, dan itu diawali dengan dia memusiri dirinya atau merangsang dirinya dengan menonton pornografi kan begitu. Nah, sehingga kalau kemudian supaya mencegah itu kamu hindari. Gimana sih mencegah itu? Kalau memang kamu itu biasa melakukan itu kalau ketika kamu sendirian, hindari sendirian kalau begitu. Hindari sendirian di kamar. Masuk kamar tidur itu kalau benar-benar sudah capek lah wis. Kalau kemudian sekiranya kamu merasa khawatir itu kemudian membawa kamu pada ini, lakukan yang lain, lakukan aktivitas yang lain. Ikuti ngaji, ikuti olahraga, dan seterusnya itu kita ajari itu anak-anak kita itu. Nah, dan itu nggak akan mati kalau nggak dipenuhi. Seumur hidup nggak pacaran, nggak zina, nggak akan mati. Ya. Itulah mengapa kok para pendeta juga nggak mati karena nggak kawin. Ya kan, rahib nggak mati kan nggak kawin, karena nggak akan mati gitu. Jadi itu yang kemudian kita sampaikan. Nah, ini dari sisi menguatkan sang anak, tapi ini harus dibantu dengan sistem di luarnya, Mas Ishak ya. Ada internal. Eksternalnya ini ya kita berarti harus ciptakan suasana yang kondusif yang di situ membantu mereka untuk mudah taat, mudah takwa gitu ya. Justru tidak banyak faktor-faktor yang itu memudahkan mereka maksiat ya, merangsang mereka, dan itu berarti butuh pengaturan sistem di tengah masyarakat, pergaulan yang islami, sistem pendidikan yang juga mengcover, mewujudkan lahirnya generasi berkeberadaan Islam yang kuat. Nah, mungkin itu dulu ya, kayaknya ini sudah ada yang mau bergabung ya. Kita hentikan dulu di situ dulu, nanti kalau ada yang kurang saya tambahkan sambil menjawab pertanyaan dari Victor.
Baik Telur Al Victor, itulah tadi penjelasannya. Ini ada waktu jam 8 tepat ini. Baik. Ya, ya ada satu pertanyaan Ustazah Ya. ini. Bagaimana sih cara langkah sederhana agar generasi kita ini bisa aman untuk kedepannya? Artinya aman itu kita semua bisa meyakinkan bahwa generasi kita adalah generasi sama seperti yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Ya. Langkah sederhana ya. Ya, langkah sederhana itu pokoknya mendekat pada Islam. Jadilah orang-orang yang berusaha taat saja. Kalau kemudian ada seruan-seruan keburukan, tinggalkan. Ada ajakan-ajakan untuk melakukan kemaksiatan, tinggalkan, hindari. Yang paling mudah ya begitu. Ya, jadi kalau misalkan kemudian gini, kalau nasihat yang paling gampang itu gini misalkan ya, kalau kita tidak ingin meninggal di satu tempat, yang itu suatu tempat yang buruk, maka jangan berjalan menuju tempat itu. Satu, ya kan? Kalau kita tidak ingin satu kalimat itu akan menjadi kalimat terakhir kita, maka jangan coba-coba katakan itu. Ya kan? Ya kan? Jangan buka peluang untuk mengatakan itu. Kalau pakaian yang kita pakai itu membuat kita kesulitan untuk beribadah, ya. Mau sholat nggak bisa, pokoknya membuat kita itu malah susah untuk beribadah, berarti jangan pakai pakaian itu keluar, kan begitu kan ya. Yang terakhir, kalau kita tidak ingin satu perbuatan itu menjadi akhir dari perbuatan kita, jangan coba-coba lakukan perbuatan itu, kan gitu kan ya. Sebenarnya kan begitu ya, Simpel saja. Ojo ngomong, ojo melakukan, ojo berjalan gitu ya. Jangan pakai sesuatu yang kita berharap itu tidak jadi akhir kita, gitu kan ya. Maka kemudian di situ ada, ayo trek-trekan, ayo, keren lah. Kemudian kita tidak ingin membayangkan, aku nggak ingin nanti mati dalam keadaan trek-trekan. Dupa itu orang wong wakeh gitu ya, menjadi doa jelek bagi semua orang. Anak-anak yang trek-trekan itu ketika nyusup itu loh ya, nyusup itu tuh bahaya. disyukur-syukur kan kalau sama netizen itu. Ketika video itu diputar itu ya, sesuai dengan harapan netizen, artinya kan mereka dapat doa yang buruknya. Ketika kemudian kita punya bayangan, anak-anak kita misalnya punya bayangan, gak aku pengen lah dapat doa buruk dari orang-orang, berarti jangan coba lakukan. Ketika baru ada yang nyoba ngajak, ayo trek-trekan gitu ya, jangan ikut. Kamu gak kepingin tak? Ini loh kemarin itu loh pakai cukup dengan 100.000, 200.000 kamu belikan ini, dia tuh mau loh dibawa ke ini, check in ke sini gitu ya, misalkan begitu. Kemudian bayangkan kalau nggak ingin ketika ada di dalam situ zina menjadi akhir dari perbuatan, ya ojo lakukan itu. Jangan berangkat ke tempat itu. Kalau kemudian gara-gara bajumu terbuka membuat kamu itu lebih susah untuk taat, ya jangan pakai baju itu, gitu kan ya. Itu kalau nasihat sederhana katanya ya. Tapi sebenarnya ini nggak bisa kemudian hanya usaha dari orang per orang, tapi juga harus sampai pada level sistem, Mas Isa. Kalau mau melindungi generasi itu ya juga harus sistem pendidikan formalnya. Itu kalau anak sekolah, makin tinggi sekolahnya, makin bagus terbentuk kepribadian Islamnya harusnya. Jadi nggak boleh sekolah kok sudah sampai kuliah loh, tapi tidak pernah sama sekali bagi sistem pendidikan kita itu merasa bahwa zina atau tidak, mereka sholat ataukah tidak, itu menjadi sesuatu yang mereka khawatirkan gitu. Nggak ada kok mahasiswa kita yang akan ditanya, kamu sudah berapa kali zina sampai kamu sudah, kan nggak ada kan. Dan dia nggak akan menjadi sebuah penilaian, padahal itu sesuatu yang luar biasa. Oh ya baik, habis waktunya ya. Ya mohon maaf sekali Telur Al Victor atas keterbatasan. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi dalam bahasan yang akan datang. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.